Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Andri. Pak Andri, untuk menindaklanjuti tadi statement Anda yang mengatakan bahwa setelah ini Anda akan melakukan tuntutan terhadap sejumlah pihak, menuntut balik. Mungkin bisa digambarkan Pak Andri siapa saja kira-kira yang akan menjadi catatan Anda untuk dituntut balik setelah ini? Iya, ini kan tuntutan kami ini sudah mulai berjalan ya. Ya, terkait dengan etik ini kita bisa melihat bahwa sudah ada pemeriksaan etik untuk anggota kepolisian ya terkait permintaan-permintaan uang itu. Kemudian juga sudah ada pencopotan ya. Ada Kapolsek dan Kanit Reskrim dicopot, kemudian ada Kasipidum Kejari juga dicopot. Nah, selanjutnya kami berharap bahwa ada tuntutan bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan, khususnya terkait dengan misalnya adanya orang tua korban yang membuat laporan palsu, misalnya ya. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyidikan ya, penyelidikan ini. Nah, itu yang kami harapkan karena mereka juga harus bertanggung jawab terkait ini, bukan cuma bilang bahwa nanti Ibu Supriani bebas lalu mereka sepertinya seperti tidak terjadi apa-apa gitu. Jadi harus adil lah. Karena Ibu Supriani tentunya juga sudah mengalami kerugian yang begitu besar ya. Berapa bulan tertekan, kemudian sempat ditahan gitu. Baik, Pak Andri, ini keinginan tim kuasa hukum atau keinginan dari Supriani untuk kemudian menuntut balik laporan palsu orang tua korban, kemudian menuntut balik soal penyalahgunaan wewenang aparat? Ya, ya ini juga termasuk keinginan Ibu Supriani ya. Karena sekali lagi Ibu Supriani mengatakan bahwa dia merasa sedih diperlakukan seperti itu dan dia menginginkan agar orang-orang yang memperlakukan dia seperti itu kiranya juga mendapat hukuman yang setimpal seperti itu ya. Ibu Supriani tidak ingin misalnya penderitaan yang dialami cuma sebatas berlaku buat Ibu Supriani saja, tapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain yang khususnya yang telah menzolimi Ibu Supriani ya, melakukan tindakan rekayasa kasus ya, melakukan kriminalisasi terhadap Ibu Supriani. Baik, sudah tahu berapa jumlah aparat yang kemudian akan masuk dalam daftar orang-orang yang akan Anda tuntut balik, Pak Andri? Ya, ya, ini kan yang utamanya mungkin dari proses penyidikan ya, karena seperti yang kami urai sebelumnya bahwa banyak Apakah kesalahan. termasuk Jeffrey yang namanya sering disebut? Ya, ya, ya. Baik, siapa lagi Pak selain itu? Ya, yang terutama adalah para penyidik ya di Polsek Baito, termasuk juga Kapolseknya, termasuk orang tua korban ya, karena kami melihat bahwa ini kan laporan memang dipaksakan ya, laporan dipaksakan bagaimana dari tadinya anak ini mengaku jatuh di sawah, kemudian dipaksa oleh orang tuanya, akhirnya membuat kesaksian dan itulah yang menjadi bahan laporan. Nah kan akhirnya terbukti bahwa sebenarnya laporan ini mengada-ngada begitu. Baik, Pak Susno, kalau kemudian ini akan dilakukan, bisakah publik berharap bahwa proses ini akan berlangsung transparan dan juga adil? Karena kita tahu ini melibatkan aparat kepolisian. Mestinya aparat kepolisian sudah melakukan tindakan untuk proses pidana ya. Karena untuk proses etiknya sudah berjalan, pidananya harus seiring. Dan proses pidana itu tidak perlu menunggu laporan dari Ibu Supriani atau laporan dari penasihat hukumnya. Karena ini bukan delik aduan kok. Ini delik biasa. Jadi silakan mulai penyelidikan, lakukanlah penyidikan. Kalau ada laporan dari Pak Andri yang mewakili Ibu Supriani, nah itu bagus sekali, berarti laporan polisi biasa. Tapi kalau tanpa laporan polisi biasa, bisa laporan polisi model B kok. Model B itu polisi aparat penyidik sendiri membuat laporan bahwa dengan terjadinya peristiwa penyidikan ini yang dilakukan oleh penyidik Polsek mana itu Barito Selatan bersama dengan Kapolseknya, bersama dengan aparat yang lain, bersama dengan orang tua korban, telah terjadi tindak pidana di situ. Tindak pidananya apa? Ya tindak pidananya berupa laporan palsu, berupa menerima suap, yang itu dilakukan oleh pejabat, itu namanya korupsi. Korupsi itu nggak usah nunggu laporan. Nah, jadi namanya lamban polisi kalau menunggu laporan. Tapi saya yakin bahwa Polri
khususnya Polda Sulawesi Tenggara ya, Iya. sudah melakukan hal ini, saya yakin. Tapi Oke. kalau tidak ya kebangetan. Karena Baik. Wakapolda sudah turun, Propam udah turun, masa harus nunggu laporan? Baik, Pak Susno, ini mungkin agak sedikit melenceng, tapi saya karena Anda juga narasumber yang sama untuk kasus ini dan kita mengawal kasus ini juga bersama-sama untuk kasus Vina, ini sedikit mengkomparasi, mungkin memang tidak apple to apple, tetapi kita melihat bagaimana di kasus Ibu Supriani ini jauh lebih cepat, relatif lebih cepat dibandingkan bagaimana kasus Vina. Ada support dari PGRI, kemudian bagaimana Komisi Hukum, Komisi 3 DPR hari ini memanggil Kapolri. Kalau catatan Anda, apa yang kemudian membedakan ini dengan kasus Vina yang tampaknya memang agak lebih sulit untuk bisa mendapatkan support yang seperti kasus Ibu Supriani? Kedua kasus ini sama ya, sama-sama direkayasa. Kasus Vina sebenarnya kecelakaan lalu lintas tunggal direkayasa menjadi pembunuhan. Kasus Ibu Supriani sebenarnya entah luka di sawah, entah luka karena berantem, entah luka akibat di rumah, tapi dirubah menjadi luka karena dianiaya guru. Nah, kemudian saksi-saksinya sama, saksi palsu, saksi buatan gitu. Iya. Barang buktinya juga gitu. Bedanya cara penanganannya. Baik. Yang di Konawe Selatan, Ibu Supriani ya termasuk cepat karena memang proses pengadilan, jalannya sidang di pengadilan, kan ini viralnya setelah ditahan oleh jaksa, kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Nah, di pengadilan pun tidak bisa berlama-lama, ada batas waktunya gitu. Iya. Nah, kemudian yang berikut yang di kasus Vina ini terjadi 2016, orangnya sudah dipidana, pidananya tidak ada batasnya, seumur hidup gitu kan. Iya. Sehingga nggak tahu saya Mahkamah Agung kok lambat nanganinya, Iya. belum ada putusan PK-nya. Ya mudah-mudahan aja Mahkamah Agung sibuk lagi menyelesaikan permasalahan bom besar yang meledak di Mahkamah Agung, yaitu tentang apa? 1 triliun dan 51 kilogram itu ya. Zarof Richard ya Pak Susno. Iya. Mudah-mudahan karena itu kasus itu akan tumpah kemana-mana. Iya. Katanya Richard, duit itu betul duit dari dia nyalo perkara. 1 perkara 1 miliar, berarti 1000 perkara kan. Belum ditambah emas, bisa ribuan perkara. Nah ini bahaya besar ini, bisa bom benar ya. Mudah-mudahan ada hakim yang bersih, yang pikirannya masih sehat, Hakim Agung, cepat menangani, memvonis, menjatuhkan putusan untuk perkara PK. Iya. 8 terdakwa, yang 8 terpidana, yang 7 masih di dalam penjara. Kalau sudah dihimbau demikian masih enggak juga, ya maka orang akan beranggapan ya wajar-wajar aja 1 triliun. Iya, baik. Terakhir saya ke Pak Andri. Pak Andri, ini hari Kamis akan ada pembelaan. Kira-kira sidang putusannya akan kapan? Sudah ada jadwalnya? Apakah Anda memiliki jadwalnya, Pak Andri? Iya, kami sidang pembelaan. Kalau misalnya setelah pembelaan ada tanggapan lagi dari jaksa, ya, dan kami kemudian juga menanggapi lagi tanggapan jaksa, mungkin diperkirakan sidang putusan mungkin minggu depan ya. Minggu depan ya, oke. Baik, kita sama-sama nantikan nanti ya Pak Andri Darmawan. Tapi terima kasih untuk saat ini sudah berbagi informasi bersama kami di NTV Prime. Andri Darmawan dan juga Susno Duaji, terima kasih untuk waktunya sore hari ini. Selamat malam.